Bagaimana jika ancaman yang paling ditakuti Moskwa bukanlah NATO atau kekuatan asing, melainkan kekuatan yang muncul dari dalam perbatasannya sendiri? Di hamparan dingin Siberia, mantan tentara Rusia telah mengangkat senjata melawan negara yang dulu mereka bela. Kini mereka berjuang di bawah panji Ukraina, membawa nama wilayah yang telah dieksploitasi Moskwa selama generasi. Bagian ini jarang masuk berita utama karena batalion ini tidak fokus memenangkan pertempuran di garis depan. Tujuan utama mereka mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang dapat mengubah masa depan Rusia dengan cara yang sangat dihindari Kremlin. Jadi, apa yang mendorong orang-orang Siberia dari pengabdian setia menjadi pemberontakan terbuka? Dan hasil seperti apa yang sebenarnya mereka kejar? Inilah perjalanan yang akan kita lalui. Mari kita kembali ke masa awal cerita ini bermula. Ini Batalion Siberia, pasukan yang lahir dari kemarahan dan persatuan akibat frustrasi puluhan tahun. Mereka menyatakan Siberia sering diperlakukan tidak adil, dirampas, dikorbankan, dan kini memutuskan melawan. Saat ini, Batalion Siberia masih relatif kecil, tapi beban yang mereka tanggung sangat besar. Tidak ada seorang pun di luar unit yang tahu jumlah pasti para pejuang. Meskipun sebagian besar perkiraan menempatkan mereka di kisaran ratusan kecil. Itu mungkin terlihat sangat kecil dibandingkan dengan pasukan besar yang bertempur di seluruh Ukraina. Namun, pentingnya diukur dari efisiensi, bukan jumlah. Sebuah kelompok yang terlatih dengan baik, sangat termotivasi, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang taktik Rusia dapat memberikan tekanan jauh lebih besar dibandingkan pasukan yang lebih besar namun tanpa arahan. Itulah yang terjadi. Nilai mereka bukan pada jumlah, tapi pada makna kehadiran mereka yang menunjukkan masalah Moskwa yang membesar di dalam negeri. Di bawah komando Ukraina, warga Rusia dari Siberia dan Timur Jauh menjadi sukarelawan, membelot atau melarikan diri dari negaranya untuk melawan. Beberapa menyusup ke perbatasan untuk menyerang militer, lainnya fokus pada pengintaian, sabotase, dan misi di kota. Tindakan ini memaksa Moskow menggeser pasukan, menata ulang strategi, dan menghadapi malu di mata dunia karena warganya bertempur di pihak lawan. Mereka menyebutnya kampanye penyatuan. Di atas prestasi mereka di medan perang, sinyal politik yang mereka kirimkan sangat besar. Moskow menyebut mereka teroris, Ukraina menyebut mereka pembebas. Kontras semakin tajam dengan tiap serangan, operasi, atau laporan pejuang Siberia melawan pasukan Rusia yang mengungkap hal lebih dalam. Di balik pidato berani itu, retakan di Rusia lebih dalam dari yang dibayangkan banyak warganya. Reaksi terhadap batalion itu tidak sesederhana yang Kremlin pura-pura. Beberapa orang hanya mengangkat bahu, mengulangi apapun yang dikatakan televisi negara, sementara yang lain memilih diam, meskipun diam-diam setuju, karena tahu persis apa yang terjadi pada siapapun yang berani keluar dari garis. Di lingkaran kecil daring, orang bertukar cerita soal kerabat yang hilang dari daerah perekrutan. Mereka heran mengapa banyak pemuda pertama kali direkrut dari Siberia. Namun, tak ada protes nasional besar. Namun, keraguan diam-diam memiliki kekuatan saat negara bertahan. Pertanyaan, bahkan bisikan lembut, dapat menjangkau lebih luas daripada unjuk rasa paling keras. Sekarang, mari pahami pembentukan dan cara kerja batalion ini. Hari ini, kita perlu memahami alasan orang Siberia melakukan perlawanan bersenjata. Inti segalanya bermula dari identitas, sejarah, dan perasaan lama bahwa tak ada penguasa yang benar-benar peduli pada mereka. Sebagai permulaan, Siberia sangatlah luas, membentang dari pegunungan Ural hingga Samudra Pasifik. Wilayahnya cukup luas untuk menelan seluruh negara tanpa usaha dan mencakup 77% dari seluruh wilayah Rusia. Hutan lebat membentang ribuan kilometer, sungai-sungai beku membelah daratan, dan pegunungan sunyi menjulang di atas kota-kota yang tersebar. Di peta, wilayah ini tampak kaya dan menjanjikan. Namun hidup di sana sering terasa seperti perjuangan terus-menerus. Jalan berlumpur, rumah sakit kehabisan obat, sekolah sulit buka, layanan dasar hilang saat paling dibutuhkan. Sumber daya ini mungkin melimpah, tetapi manfaatnya seolah-olah tidak pernah sampai ke tempat yang seharusnya. Semua mengalir ke Moskwa, sementara keluarga di kampung harus berjuang bertahan hidup. Itu masalah besar. Kalau melihat angkanya, Siberia menghasilkan sekitar 80% minyak Rusia, 85% gas alamnya sebagian besar berlian, dan lebih dari 40% kayu. Itu sangat besar. Namun, daerah seperti Xiamen, wilayah terkaya di negeri ini,
mengirim sebagian besar pajaknya ke Moskow dan nyaris tak mendapat apa-apa sebagai gantinya. Para ekonom menyebut ini sebagai kutukan Siberia, sebuah tanah yang melimpah dengan kekayaan, tetapi diperlakukan oleh ibu kota seperti tambang sumber daya, bukan sebagai rumah bagi jutaan orang. Banyak orang Siberia merasa dihargai hanya atas apa yang mereka berikan, bukan siapa diri mereka. Dan perasaan dimanfaatkan itu tidak hanya berhenti pada ekonomi, tapi juga mengalir langsung ke dalam perang. Saat Rusia menginvasi Ukraina, kelompok minoritas di Siberia seperti Buryat, Yakut, Tufan, dan Kaka menanggung beban terberat. Mereka semua direkrut dalam jumlah yang sangat besar. Banyak yang langsung dikirim ke garis depan dengan hampir tanpa pelatihan dan perlengkapan yang minim. Skandal muncul, mengubah kemarahan menjadi amarah membara. Laporan membenarkan kecurigaan keluarga. Korban di kelompok minoritas jauh lebih banyak daripada di Moskwa atau Sankt Petersburg. British Broadcasting Corporation melaporkan 6 dari 10 wilayah Rusia dengan angka kematian tertinggi dalam perang berada di Siberia. Dengan laporan Rusia mengirim tentara kurang siap ke medan perang sebagai unit daging, situasinya tampak bukan sekadar ketidakmampuan, tapi seperti kebijakan. Namun, ledakan kemarahan itu berasal dari sesuatu yang lebih mengganggu. Pada 2020-2023, kantor pendaftaran di Buryatia, Tuva, dan Yakutsk melonggarkan aturan untuk memenuhi target, mendaftarkan pria yang tidak layak secara medis, sudah lama pergi, atau telah meninggal. Keluarga menerima surat panggilan untuk anak laki-laki yang telah lama pergi dari negara itu. Setelah mengunggah bukti pelanggaran secara daring, pejabat mengancam mereka penjara karena mendiskreditkan tentara. Bagi banyak keluarga yang dulu tak peduli politik, saat itu menghancurkan segalanya. Hidup mereka terasa tak berarti, seolah komunitas bisa musnah tanpa disadari. Bagi mereka, negara tak hanya mengambil sumber daya, tapi juga anak laki-laki mereka. Rasa sakit ini bukan hanya ekonomi, tapi juga menyentuh identitas. Tidak mengherankan jika banyak orang dari wilayah ini sama sekali tidak melihat diri mereka sebagai orang Rusia. Kebanyakan hanya mengidentifikasi diri sebagai orang Siberia. Mereka tidak bingung dengan batas negara antara mereka dan Moskow. Dan tidak berpura-pura perbedaan itu tak ada, justru menerimanya. Dari festival Isyakut dengan doa-doa kunonya kepada matahari. Bagi dukun Buryat yang tak pernah sepenuhnya menerima Kristen Ortodoks, tradisi lama tetap lestari. Tradisi itu terkubur akibat dekade pemaksaan rusifikasi, garis-garis di pasir, dan tindakan penindasan inilah yang menjadi awal mula kisah Batalion tersebut. Karena merekalah pria-pria yang menolak untuk tetap diam lebih lama lagi. Para pejuang Batalion Siberia bukanlah relawan biasa. Lebih dari setengahnya bukan etnis Rusia, berasal dari komunitas yang telah lama diabaikan. Banyak dari mereka tumbuh mendengar orang tua atau kakek nenek dijadikan tentara garis depan, dan saat saudara mereka mengalami hal serupa, mereka sadar tak ada perubahan. Masuk ke markas mereka, Anda akan melihat spanduk Soviet lama beraksara Buryat atau Yakut bersama bendera Ukraina. Ini spanduk yang sama yang dibawa kakek mereka saat Moskow mendorong unit minoritas ke pertempuran, paling mematikan demi melindungi etnis Rusia. Spanduk-spanduk yang masih tergantung hari ini bukan nostalgia, tapi pengingat luka yang belum sembuh. Pengingat itu makin terasa saat Anda melihat bab gelap lain, Gulag, tahun 1930 sampai 1950-an jutaan warga Soviet dibawa naik kereta Trans-Siberia ke kamp kerja paksa yang beku untuk mati. Orang pribumi Siberia melihat tanah air mereka berubah jadi penjara raksasa. Hutan, sungai, dan pegunungan dieksploitasi habis-habisan oleh para tahanan putus asa. Saat batalion menggantung spanduk di samping bendera Ukraina, mereka sedang membuat pernyataan. Mereka ingat siapa yang membayar harga untuk kekaisaran Moskow. Karena itu, sejarah ini selalu dekat di hati mereka dan membakar semangat mereka. Siberia selama berabad-abad diperlakukan sebagai koloni di negerinya sendiri. Sejak akhir 1500-an, setelah pemimpin Kosak Hermak Timofiev melintasi pegunungan Ural dan menghancurkan Sibertanet, Moskow membangun benteng yang berkembang menjadi kota seperti Ciumin, Tomsk, dan Krasnoyarsk. Sejak awal, Siberia ditaklukkan bukan untuk diperlakukan setara, melainkan untuk dieksploitasi dan dikuras. Pertama datang bulu binatang dan jalur perdagangan, lalu mineral dan minyak. Penduduk di sana, keturunan leluhur mereka disingkirkan atau dijadikan rakyat kekuasaan jauh.
Waktu tak membuat segalanya lebih mudah. Pada era Soviet, Moskow membangun proyek industri besar seperti tambang, pabrik, dan pembangkit listrik. Mereka menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menyebabkan polusi, kerja keras, dan perpindahan paksa. Saat Uni Soviet runtuh, banyak proyek ikut hancur, meninggalkan kota mati dan bangunan rusak. Keuntungan telah lama hilang, disedot ke Moskwa sejak dekade lalu, sementara orang-orang tetap menghadapi puing-puingnya. Banyak anak muda Siberia merasa rumah mereka bukan komunitas nyata, melainkan hanya sumber bahan atau tempat pembuangan. Apapun pandangan Moskwa saat itu, di bawah Putin pola tersebut tidak berubah, bahkan semakin mengeras. Aktivis lokal dibungkam, kelompok budaya disingkirkan atau dilarang. Orang yang membahas kebanggaan daerah atau otonomi bisa ditangkap. Protes sulit berkembang, pemilu dikontrol ketat, dan media independen hampir punah. Lama-kelamaan, sebagian orang yakin upaya damai tak akan berhasil. Ini mulai memicu kemarahan, namun kemarahan saja belum cukup jadi gerakan bersenjata. Dibutuhkan pemicu lain. Percikan terjadi saat Rusia menginvasi Ukraina. Disinilah semuanya mulai terhubung. Orang Siberia melihat pemerintah kembali menuntut kesetiaan dan mengirim mereka ke perang yang tak terkait kehidupan, tanah, atau masa depan mereka. Beberapa melarikan diri dari mobilisasi, lainnya kabur atau sudah tinggal di luar negeri. Beberapa dari mereka akhirnya berada di Ukraina atau tempat-tempat terdekat, tidak yakin harus berbuat apa selanjutnya. Lalu sebuah pilihan pun muncul. Jika pria-pria ini akan mempertaruhkan nyawa mereka, mereka ingin risiko itu memiliki arti. Mereka tak mau mati demi Moskwa, demi cerita kehormatan orang lain, atau janji yang tak pernah sampai ke desa mereka. Mereka ingin perjuangannya bermakna dengan kembali ke tanah asal yang membentuk mereka. Tujuan sederhana itu mendorong terbentuknya Batalion Siberia. Itu bukan dari pembelot acak di garis Ukraina, melainkan dari niat yang jelas, terfokus, dan konsisten. Mereka sepakat tidak hanya membantu Ukraina, tapi juga membentuk masa depan Siberia. Pola pikir mereka tampak dari proses rekrutmen. Mereka tak mau merekrut orang yang hanya marah seminggu lalu bingung. Keahlian penting, tapi kejelasan lebih utama. Para pemimpin mencari relawan yang tahu persis mengapa mereka terjun ke dalam perjuangan, pria-pria yang akan tetap teguh pada pendiriannya. Saat rasa takut muncul, peluru melintas di atas kepala, dan harga misi terasa nyata. Mereka yang berhasil bukan hanya bergabung dengan satuan, tapi juga dengan tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Ketika batalion terbentuk, semua berpusat pada sosok-sosok stabil yang memberi struktur. Di puncaknya ada Vladislav Amosov, yang dikenal semua orang sebagai Yukut. Dia suara tenang saat kekacauan, mampu memahami medan perang dan memberi perintah yang menyelamatkan orang-orang. Dia tak pernah berteriak atau mencari perhatian, tetapi orang tetap mendengarkan karena ketenangannya saat orang lain kehilangan kendali. Amosov bekerja bersama sekelompok kecil aktivis yang menjadi suara batalion ke dunia luar. Mereka mewawancarai, menjelaskan misi unit, dan mengelola hubungan dengan mitra Ukraina yang perlu memahami tujuan pasukan ini. Dewan Sipil Rusia di Polandia, jaringan pengasingan, mendukung mereka dari luar negeri dengan mendanai logistik, perlengkapan, dan upaya politik. Tanpa tulang punggung itu, tidak ada satupun unit tempur yang bisa bertahan lebih lama dari ledakan semangat awalnya. Namun, kekuatan utama batalion itu adalah jaringan yang jarang terlihat di Rusia. Istri, saudari, dan ibu menjadi penyambung hidup, meyakinkan pria usia wajib militer melarikan diri sebelum ditangkap negara. Mereka membimbing mereka menyeberangi Sungai Beku dengan mobil salju nyaris mogok di musim dingin, serta menyelundupkan mereka melintasi danau dan sungai dengan perahu kecil rapuh di musim panas. Semua jalur pelarian berujung di tempat yang sama. Para pria tiba di batalion, lalu disiplin mulai berlaku dan segalanya jadi lebih ketat. Latihannya berat, berdasarkan operasi nyata, bukan pidato. Para pejuang bangun dengan rantai komando yang jelas, aturan yang ketat, dan pemahaman bahwa setiap kelemahan di dalam unit akan menjadi bahaya di luar unit. Ini bukan sekumpulan pembelot yang terbakar emosi, ini adalah kelompok yang setiap hari berusaha mengubah niat menjadi kemampuan. Persatuan makin penting karena batalion ini mewakili keberagaman Siberia dengan Buryat, Yakut, Dufan, Khas, dan lainnya berdiri bersama. Bahasa mereka bebas digunakan, tradisi dihormati, kepercayaan mereka yang dulu coba dihapus Moskwa,
kini justru diberi ruang dan tak lagi dianggap gangguan. Melestarikan identitas adalah bagian perjuangan itu. Batalion itu memberi mereka seragam dan tempat untuk jadi diri sendiri tanpa harus meminta maaf. Struktur mereka menjadi semakin kuat setelah mereka membuka saluran pertukaran tahanan mereka sendiri. Lebih dari 40 pejuang dan puluhan tawanan perang Ukraina asal Buryat atau Yakut telah kembali lewat kesepakatan diam-diam. Saat salah satu pria kembali, ia merekam pesan singkat dalam bahasanya dengan seragam Ukraina. Video-video itu menyebar dengan cepat di grup obrolan di Siberia, menyebar lebih cepat daripada apapun yang bisa disensor oleh negara. Satu klip bisa menarik lebih banyak relawan daripada pidato Yakut atau Perenkov manapun. Semua ini menjadikan Batalion lebih dari sekadar di medan perang. Bagi pria yang merasa tak terlihat sepanjang hidup, unit ini jadi tempat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Rasa memiliki itu tidak hanya meningkatkan moral mereka, tetapi juga membawa mereka langsung ke medan pertempuran dengan ketegasan yang bahkan mengejutkan sekutu-sekutu mereka. Sejak awal, tujuan mereka berani dan berbeda dari relawan asing lain yang berjuang untuk Ukraina. Misi mereka lebih dalam dan lebih pribadi. Mereka ingin melemahkan pengaruh Moskwa dan membuka jalan agar Siberia bisa menentukan nasibnya sendiri. Sebagian orang menginginkan otonomi dengan kendali atas sumber daya, budaya, dan politik, sedangkan lainnya menginginkan kemerdekaan penuh. Mereka tidak semua memiliki tujuan akhir yang sama, tetapi mereka memiliki keyakinan yang sama, bahwa kekuasaan Moskwa bukanlah kekuatan alam yang alami. Itu adalah sesuatu yang bisa ditantang, ditekan, dan pada akhirnya diubah. Begitu batalion terbentuk, semuanya bergerak dengan cepat. Pelatihan berubah menjadi misi nyata, dan misi-misi itu dipilih dengan sangat presisi. Mereka memilih target penting, lokasi di mana pasukan Rusia merasa aman dan mudah ditebak. Mereka mengumpulkan intelijen dengan cepat, memanfaatkan pemahaman rutinitas militer Rusia untuk menyerang di tempat yang tidak diduga Kremlin. Pengamat luar segera sadar, ini bukan kelompok pembelot yang frustrasi. Ini adalah unit yang tajam dan disiplin yang memahami sistem yang mereka lawan, karena mereka pernah menjadi bagian dari sistem itu. Di Rusia, ketakutan menyebar lebih cepat dari operasi batalion itu. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti mulai memburu bayangan karena para pejabat meyakinkan diri mereka sendiri bahwa beberapa pejuang sebenarnya tidak pernah benar-benar meninggalkan negara itu. Mereka membayangkan para pejuang itu menyelinap kembali ke desa-desa mereka dan bekerja sebagai sel tidur. Tidak ada bukti tentang hal ini, tetapi bukti sebenarnya tidak pernah benar-benar penting. Setiap kali kantor perekrutan terbakar atau stasiun trafo meledak di Bryatcha, para pemimpin lokal berbisik bahwa mereka yang kembali adalah pelakunya. Kebenaran cerita itu tak penting. Ketakutan yang ada sudah membekukan seluruh distrik. Perubahan dari kebencian terpendam menjadi perlawanan bersenjata menunjukkan rapuhnya negara bila otoritas dibangun dengan intimidasi. Yang dibutuhkan hanya momen dan orang yang tepat. Dan tiba-tiba, bahkan tanah yang jauh seperti Siberia bisa mengguncang seluruh federasi. Yang awalnya hanya percikan, kini menyebar tak terduga. Bukan hanya Moskwa dan Kiev yang memperhatikan, ada juga pemain ketiga yang jarang disebut di Moskwa, Tiongkok. Sejak 2000, 23 perusahaan Tiongkok memperluas kehadiran di Rusia Timur Jauh dengan berinvestasi di proyek kayu, pertanian, dan pertambangan yang mendukung ekonomi lokal. Beijing belum memilih pihak, namun mereka memastikan Siberia bisa berkembang lebih luas di masa depan. Panggilan pertama untuk perdagangan dan investasi akan mengarah ke timur, bukan ke barat. Dan taruhannya sangat besar. Jika batalion itu sedikit saja berhasil, dampaknya bisa meluas ke seluruh Rusia. Kepercayaan regional dapat tumbuh, loyalitas militer bisa runtuh, dan citra negara yang stabil serta bersatu dapat retak di luar kendali Kremlin. Ini bukan hanya soal tanah atau perbatasan. Ini tantangan langsung terhadap sistem yang memerintah Siberia selama generasi, dan untuk pertama kalinya, sistem itu harus waspada terhadap ancaman dari belakang. Kisah batalion Siberia menyentuh inti kekuasaan Kremlin. Siberia selalu menjadi penggerak ekonomi Rusia melalui ladang minyak, pipa gas, tambang logam, dan hutannya. Tanpa semua itu, kekayaan Moskow akan runtuh. Itulah sebabnya, bahkan bisikan separatisme saja sudah menakutkan Kremlin. Orang-orang Rusia, mereka yang melawan Rusia tidak hanya meruntuhkan narasi, tapi juga menghancurkan ilusi persatuan yang jadi pegangan negara. Jika Moskow tak mampu menjaga loyalitas di wilayahnya, bagaimana bisa mengklaim pengaruh di tempat lain? Nada bicara Kremlin menunjukkan kecemasan.
Media pemerintah menyebut para pejuang itu pengkhianat dan teroris. Acara bincang-bincang mengejek mereka tanpa membahas detail. Namun di balik teriakan terasa kegelisahan. Pasukan bergeser, perbatasan diperketat, intelijen memantau potensi kerusuhan di area yang dulu diabaikan. Ketakutan meningkat karena para pejuang ini paham situasi dalam negeri, mengetahui titik lemah dan cara infrastruktur dijaga. Mereka tahu siapa yang setia karena takut dan siapa yang setia karena kebiasaan. Ironinya benar-benar terasa berat. Mantan pelindung sistem Rusia kini tahu persis cara menekannya. Mereka juga tahu bahwa oposisi tidak benar-benar bersatu. Kelompok anti-Kremlin sering bentrok soal kepemimpinan, pendanaan, dan taktik. Beberapa menginginkan koordinasi terpusat, yang lain menghindarinya, dan sebagian lagi saling bersaing untuk mendapatkan pengakuan. Dengan misi terbatas dan komunikasi terjaga, Batalion Siberia berhasil menghindari konflik internal yang melemahkan banyak gerakan. Ini salah satu kelompok yang fokus pada negara, sementara lainnya terjebak dalam perdebatan dan kebencian yang telah tumbuh selama bertahun-tahun. Pada 2012, pengunjuk rasa di Novosibirsk membawa papan bertuliskan "Berhenti memberi makan". Seniman Moskwa mengenalkan bendera hijau putih untuk negara Serikat Siberia, memicu kemarahan nasional. Kaos bertuliskan, "Saya orang Siberia laris saat pengunjuk rasa meneriakkan kekuasaan untuk jutaan orang, bukan jutawan." Pada 2017, Kremlin mengeluarkan undang-undang, melakukan penggerebekan, dan menjatuhkan hukuman untuk menakut-nakuti wilayah itu agar bungkam. Setiap penangkapan, justru makin banyak orang menentang sistem itu. Moskow tak menyangka kemarahan yang mereka coba hancurkan akan membentuk batalion di luar kendali mereka. Orang Siberia bukan satu-satunya. Kelompok perlawanan kecil di Rusia membentuk Legiun Kebebasan Rusia, Korps Relawan Rusia, dan pejuang Chechnya di pengasingan. Unit Tatar dan Baskir seperti Legiun Idel Ural dan Batalion Bashkortostan. Mereka berlatih dengan orang Siberia. Mereka berbagi intelijen. Videonya menyebar lewat jalur bawah tanah dan menjangkau jutaan orang yang sebelumnya merasa sendirian. Mereka terhubung lewat Forum Bangsa-Bangsa Merdeka Pasca Rusia, aliansi longgar pemimpin pengasingan yang bertemu di Polandia dan Lituania. Mereka bertukar informasi, menetapkan batas masa depan, dan diam-diam bersiap jika Dewan Regional memisahkan diri. Keruntuhan mendadak memang tak diduga. Namun setiap jabat tangan, pejuang Buryat dan aktivis Tatar perlahan meruntuhkan mitos bahwa Rusia selalu bersatu. Dan ini bukan hanya kelompok pribumi Siberia yang memikirkan tentang kebebasan. Percikan itu telah menyebar jauh melampaui stepa timur hingga ke tempat yang Moskwa harap tak akan bangkit lagi. Frustrasi yang awalnya diam di satu wilayah kini menjadi reaksi berantai di seluruh peta. Dan bagi Putin, ini berubah jadi mimpi buruk yang sulit dikendalikan. Kamu bisa melihat tanda-tanda pertama dari hal ini ketika kamu melihat ke selatan menuju Kaukasus Utara. Kenangan perang Chechnya membayangi wilayah itu seperti awan badai yang abadi. Pada 1990-an dan awal 2000-an Chechnya 2 kali berperang brutal untuk lepas dari Rusia. Moskow akhirnya berhasil menumpas pemberontakan-pemberontakan itu, tetapi luka-lukanya tak pernah sembuh. Keluarga-keluarga masih membicarakan tentang anak laki-laki yang tak pernah pulang, desa-desa yang dihapus dari peta, dan janji-janji otonomi yang diam-diam ditarik kembali. Rasa sakit itu tetap ada, menempel di dinding dan diwariskan ke generasi berikutnya. Bergeser ke barat ke Dagestan dan Ingushetia, kemarahan di sana berbeda tapi asalnya sama. Wilayah ini memadukan kebanggaan etnis dan identitas agama yang kuat, membuat mereka berbeda dari Moskow dengan cara yang tak pernah dipahami Kremlin. Warga di sana lebih dekat dengan tradisi mereka daripada perintah dari ibu kota yang jauh. Ketegangan biasanya tenang tiap hari, tapi tak pernah hilang dan bisa muncul kembali kapan saja. Pergilah ke utara, ke wilayah Volga, di sana Anda akan temukan perlawanan yang berbeda. Tardistan mendeklarasikan kedaulatan tahun 1990, memaksa Moskow menandatangani perjanjian khusus yang memberinya otonomi lebih besar dari wilayah lain. Kesepakatan itu perlahan dicabut, namun kenangan keberanian melawan Moskow tetap abadi. Orang Tatar berpegang teguh pada bahasa, budaya, dan sejarah mereka. Kelompok nasionalis terus mendorong pengakuan karena mereka tahu rasanya punya wilayah yang pernah bersuara sendiri. Tepat di sebelahnya ada Bashkortostan yang juga mulai gelisah
Protes terbaru mengenai hak atas tanah dan isu lingkungan mungkin terlihat kecil di permukaan, tapi di balik itu semua ada sesuatu yang jauh lebih besar. Banyak orang Baskir merasa kehilangan kendali atas masa depan mereka, dan setiap demonstrasi adalah cara untuk mengingatkan Moskwa bahwa mereka belum melupakan siapa diri mereka atau apa yang mereka inginkan. Lalu ada Kaliningrad, terletak di ujung barat Rusia. Wilayah ini merupakan bagian unik, terpisah dari negara dan seluruhnya dikelilingi negara-negara Uni Eropa. Karena itu, banyak orang di sana cenderung melihat ke barat. Pasar, budaya, dan percakapan mereka lebih dekat dengan Polandia dan Lituania daripada Moskwa. Beberapa aktivis ingin Kaliningrad jadi Republik Baltik baru yang lebih dekat ke Eropa daripada Rusia. Ini mungkin terdengar berani, tetapi faktor geografis membuat gagasan itu sulit untuk diabaikan. Bahkan di sekitar Sankt Petersburg, mulai muncul suara-suara separatis. Gerakan Ingria Merdeka mencerminkan sejarah panjang dan identitas budaya unik yang bertahan selama berabad-abad kekaisaran dan gejolak. Para pendukung mengatakan, Ingria memiliki ritmenya sendiri, tradisinya sendiri, dan cara pandangnya sendiri terhadap dunia. Di selatan, di Koban, kelompok Kosak juga menunjukkan semangat serupa. Mereka memandang diri mereka sebagai keturunan dari budaya pejuang yang bangga. Mereka juga ingat leluhur mereka berjuang demi kebebasan sebelum Moskwa memasukkan mereka ke Rusia. Dan jika Anda kembali memandang ke timur, Anda akan sampai di Ural, di mana gagasan tentang Republik Ural pernah muncul di tahun 1990-an. Moskwa dengan cepat memadamkannya, tetapi simbol-simbol gerakan itu masih muncul dalam aksi protes hingga hari ini. Orang-orang di Yekaterinburg dan di seluruh wilayah tersebut sering berbicara tentang Ural dengan rasa bangga yang terasa terpisah dari bagian negara lainnya. Bagi mereka, ini bukan sekadar provinsi, tapi wilayah dengan kekuatan dan klaim masa depan berbeda. Saat semua gerakan ini digabung, gambaran yang lebih jelas mulai muncul. Jika dilihat sendiri-sendiri tampak kecil, namun jika digabungkan membentang di Rusia seperti rantai pertanyaan tak terjawab. Mereka mengungkapkan hal yang Kremlin benci akui. Rusia bukan bangsa yang bersatu. Berbagai bangsa, budaya, dan sejarah disatukan oleh pusat kekuasaan yang tak pernah benar-benar memahami mereka. Tambalan itu kini mulai robek di tepinya. Setiap protes, tradisi yang dihidupkan lagi, dan batalion yang bertempur di bawah bendera berbeda, makin melonggarkan benangnya. Bagi Putin, ini bukan sekadar masalah politik, ini adalah tanda bahwa kekaisaran yang telah ia habiskan bertahun-tahun untuk membangunnya kembali sedang goyah dari dalam. Tak satu pun kelompok ini bisa menjatuhkan Moskow sendirian, tapi bersama-sama mereka menunjukkan negara yang marah, lelah, dan makin menjauh dari pusatnya. Kantong-kantong frustrasi yang dulu terisolasi kini telah menjadi pola yang bahkan Kremlin tak bisa abaikan. Konsekuensinya melampaui Rusia. Bagi Ukraina, batalion Siberia jadi simbol dan keuntungan strategis. Operasi mereka memaksa Rusia membagi sumber daya dan mempertahankan wilayah lebih dalam di teritorinya. Di Eropa, setiap perpecahan di Rusia mengubah persiapan pemerintah menghadapi krisis energi dan keamanan. Tiongkok mengamati karena ketidakstabilan di Siberia bisa mengganggu perjanjian sumber daya jangka panjang dan Amerika Serikat. Silent sadar, keretakan internal negara nuklir bisa mengubah kekuatan global lebih cepat dari kemenangan perang. Perang informasi terjadi bersamaan dengan perang nyata. Desas-desus soal pendanaan asing, penyelundupan, dan agenda tersembunyi selalu muncul di tiap misi. Moskow berusaha mengubur kebenaran dalam kebisingan, tetapi keberadaan batalion itu sendiri mengacaukan narasi sederhana yang sangat diandalkan Kremlin. Kisah mereka membuat orang mempertimbangkan ulang arti kesetiaan di Rusia dan apa yang dibutuhkan agar orang-orang biasa akhirnya berani menantang sistem yang telah memperlakukan mereka seperti bayangan selama beberapa generasi. Dan itu membawa kita ke bagian yang paling sulit dari semuanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Masa depan Siberia bukanlah satu jalan lurus, melainkan bercabang ke beberapa arah. Setiap jalur dipengaruhi tekanan Moskow, waktu kejadian di medan perang, serta kekuatan pendukung perubahan. Satu jalur menuju penindasan lebih keras, satu lagi menuju otonomi, dan yang paling berani langsung ke kemerdekaan. Setiap hasil jalur ini berdampak lebih dari batalion. Mereka membentuk kehidupan jutaan orang Siberia dan diam-diam mengubah harapan tiap negara. Dari kejauhan, jalur pertama paling dikenal Moskow dan pada dasarnya adalah pedoman lama. Hentikan gerakan sebelum meluas, tangkap penggerak, bungkam pendukung, dan penuhi wilayah dengan pasukan hingga suasana terasa berat.
Dalam situasi ini, kehidupan sehari-hari makin tegang hingga percakapan pribadi terasa berisiko. Kamera dan pos pemeriksaan bertambah, ketakutan meningkat. Kekayaan Siberia tetap di Moskow, tapi dengan biaya besar dan kebencian makin dalam. Orang-orang mungkin akan diam untuk sementara waktu, tapi keheningan itu akan dipenuhi dengan kemarahan. Dan sejarah telah menunjukkan sesuatu yang penting. Represi dapat menghentikan gerakan sementara, tapi jarang mematikan idenya. Ide itu terus bergejolak diam-diam hingga waktunya tiba. Jalan kedua tampak tak pasti, namun memberi harapan otonomi. Jika perang berlangsung lama, Moskwa bisa saja memilih melonggarkan cengkeraman daripada kehilangan segalanya. Dalam kasus itu, orang-orang Siberia bisa mendapatkan lebih banyak kendali atas anggaran mereka, kebijakan budaya, bahasa, dan pembangunan lokal mereka. Bayangkan jika daerah dapat memperbaiki jalan, mendanai sekolah, dan memodernisasi rumah sakit mereka sendiri. Daripada menunggu ibu kota yang lamban, otonomi terbatas saja sudah akan mengguncang seluruh negeri. Ini menunjukkan otoritas Moskow tak sekuat klaim mereka. Bagi warga Siberia, ini jadi kelegaan setelah lama tertekan. Bagi Kremlin, ini berarti diam-diam mengakui bahwa bahkan negara adidaya punya batas. Dan kemudian ada jalan yang hampir tidak pernah dibicarakan secara terbuka, meskipun banyak orang terus memikirkannya. Kemerdekaan penuh. Jika Rusia makin terpuruk dan wilayah lain meragukan loyalitas, Siberia bisa menuju pemisahan total. Siberia merdeka akan menjadi salah satu negara terbesar di dunia, dengan sumber daya alam, sungai, pelabuhan, dan jalur kereta api utama. Inilah jalur yang membuat Moskwa resah, karena Tiongkok telah mempelajari skenario ini bertahun-tahun. Jika pemisahan ini terjadi, Tiongkok mungkin akan menjadi salah satu negara pertama yang mengakui negara Siberia yang baru. Tiongkok akan diuntungkan dari stabilitas dan peluang perdagangan yang muncul setelahnya. Hidup orang biasa berubah saat kota terlupakan, mendapat investasi dan budaya adat kembali muncul di publik tanpa takut. Pemimpin lokal akan membentuk identitas sendiri tanpa menunggu persetujuan Moskwa. Risikonya nyata, tapi kesempatan membangun negara baru dari awal juga sama nyata. Saat Anda membayangkannya sejenak, gagasan itu jadi sulit diabaikan. Negara yang membentang dari pegunungan Ural ke Samudra Pasifik ini memiliki kekayaan alam per kapita lebih tinggi dibanding hampir seluruh dunia. Novosibirsk, Krasnoyarsk, dan Yakutsk muncul sebagai pusat regional berpengaruh di luar Rusia. Sekolah bangga mengajarkan bahasa daerah, bukan menyembunyikannya. Jalur perdagangan dan pipa kini dirancang untuk menguntungkan warga setempat, bukan pejabat jauh. Bangsa bebas memilih identitasnya, Asia, Arktik, Eurasia, atau sesuatu yang baru. Inilah visi yang menguatkan para pejuang di malam-malam panjang saat perang terasa tiada akhir. Namun, jalan manapun yang dipilih Siberia, dampaknya tidak akan tetap berada di dalam perbatasannya sendiri. Kepercayaan diri, sikap militer, dan klaim persatuan nasional Kremlin akan terpukul. Wilayah lain akan mengamati dan bertanya-tanya apakah mereka berikutnya. Sementara pemerintah asing menyesuaikan strategi seiring perubahan pasokan energi, aliansi, dan rencana keamanan terkait Siberia. Namun ada juga kemungkinan yang lebih suram, yang batalion itu lebih suka tidak terlalu dipikirkan, meskipun mereka tahu itu nyata. Jika unit itu runtuh, jika para pemimpinnya tumbang, atau jika ketegangan internal menghancurkannya, konsekuensinya akan sangat parah. Moskow akan segera menyatakan kemenangan dan menyebarkan bahwa perlawanan sia-sia serta seperti bunuh diri. Penindasan akan semakin intens, para aktivis akan diburu, dan setiap percikan pemberontakan akan dipadamkan lebih keras dari sebelumnya. Batalion ini tak sekadar bertahan di perang, tapi juga jadi perisai harapan kebebasan jutaan orang yang merasa ditinggalkan Moskow. Sekarang semuanya tergantung pada apa yang terjadi di seberang perbatasan beku itu. Batalion ini mungkin kecil, tapi mereka sudah menghancurkan ilusi bahwa kesetiaan di dalam Rusia tidak bisa digoyahkan dengan berjuang demi masa depan mereka sendiri. Mereka membuka pintu yang tak pernah dimaksudkan Moskwa, dan setelah terbuka, jarang bisa tertutup rapat lagi. Misi mereka telah berkembang jauh, melampaui diri mereka sendiri. Ini telah menjadi pertanyaan tentang masa depan sebuah wilayah yang selama beberapa generasi telah menopang Rusia. Dan mungkin akhirnya siap untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Ketika seseorang bertanya, mengapa orang Siberia berjuang melawan Rusia? Jawabannya bermuara pada satu kebenaran. Mereka percaya Moskwa telah mencuri masa depan mereka. Tanah mereka dieksploitasi, identitas disisihkan, dan sumber daya diambil untuk kepentingan orang lain. Perang ini memberi mereka sesuatu yang tak terduga, sebuah kesempatan untuk merebut kembali masa depan itu. Mereka tidak hanya berjuang untuk Ukraina,
Mereka berjuang untuk dunia di mana budaya mereka, hak-hak mereka, dan pilihan mereka akhirnya dihargai. Batalion Siberia lebih dari sekadar unit militer. Ini adalah sinyal bahwa retakan mulai terbentuk di dalam kekaisaran. Setiap serangan, mereka melemahkan klaim Persatuan Nasional Moskwa. Setiap pesan mereka ke rumah mengingatkan bahwa kesetiaan harus didapatkan, bukan dipaksakan selamanya. Mereka membuktikan bahwa perlawanan bisa tumbuh, bahkan di sudut-sudut terdingin dari sebuah kekaisaran yang percaya dirinya tak tersentuh. Saat matahari terbenam di balik hutan dan sungai beku, tanah itu tampak diam, tapi di bawah permukaan, ide-ide menyebar dan frustrasi berubah jadi tujuan, yang mustahil terasa makin dekat. Jika ini jadi titik balik, sejarah mungkin akan mengenang pria-pria ini. Bukan hanya tentara dalam perang asing, tetapi juga percikan yang mengangkat Siberia dari bayang-bayang dan memaksa Rusia menghadapi masa depan yang tak diinginkan. Dunia menunggu melihat seberapa luas percikan itu menyebar.